Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muslim Sidiki, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Izin share screen terlebih dahulu. Mata kuliah Hukum Bisnis kelas MJ 502 manajemen Prodi Manajemen dengan nama mahasiswa yaitu Muslim Sidiki dengan NIM 210201010089 dengan nama dosen Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Jawaban nomor satu, identifikasi masalah hukum. A. Pelanggaran yang terjadi termasuk ke dalam pelanggaran hukum kontrak karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Berdasarkan prinsip hukum kontrak, yaitu prinsip kesepakatan yang saling menyetujui consensus ad idem. Dalih dari perusahaan B tidak dapat dibenarkan karena dalam prinsip hukum kontrak ini menyatakan bahwa kesepakatan yang sah terjadi ketika kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang sama dalam kontrak. Artinya ada kesesuaian pemahaman dan persetujuan antara pihak-pihak terhadap substansi kontrak. Jawaban nomor dua, analisis kontrak. Nah, ada beberapa elemen penting dalam kontrak, di antaranya satu, penawaran kontraktual. Dikenal sebagai penawaran, elemen penting pertama ini mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi juga harus menunjukkan pertukaran nilai. Nilai tersebut dapat berupa uang atau dapat berhubungan dengan tindakan atau hasil yang diinginkan. Secara teknis, suatu penawaran tidak ada hingga diterima oleh pihak yang meminta atau penerima penawaran. Setelah penawaran diterima, penawaran tersebut masih dapat dibatalkan, diubah, atau diakhiri kapan saja sebelum diterima. Penerimaan kontrak, langkah-langkah yang harus diambil. Setelah penawaran diajukan, penerima tawaran dapat memutuskan akan apakah akan menerima atau menolak proses proposal tersebut. Penerima tawaran dapat menyampaikan penerima baik secara lisan maupun tertulis atau termasuk surat atau email. Penerima dapat mengambil banyak bentuk termasuk penerima syarat, penerimaan melalui tindakan, perjanjian opsi. Secara umum, penawaran balik dianggap sebagai perhentian penawaran awal, tetapi sebagai keadaan memungkinkan penerimaan bersyarat. Misalnya kita Undang-Undang Hukum Dagang Universal KUHD mengakui ke keabsahan ketentuan baru pada suatu penawaran selama ketentuan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kejutan atau kesulitan. Legalitas kontrak, langkah-langkah yang harus diambil. Semua kontrak tunduk pada hukum yurisdiksi tempat kontrak tersebut beroperasi, termasuk hukum dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal yang berlaku. Jelas, kontrak yang tindak kontrak untuk tindakan atau produk ilegal tidak dapat ditegakkan, bahkan jika para pihak awalnya tidak memiliki pengetahuan. Jika perjanjian mereka melanggar hukum setempat, kurangnya kesadaran tersebut tidak cukup untuk mengawasi beban legalitas. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kontrak yang melibatkan aktivitas kriminal tidak sah. Baik, perusahaan A dapat mengklaim beberapa kerugian, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Yaitu kerugian material yaitu yang dapat dinilai dengan uang seperti perusakan barang atau kehilangan harta benda. Kerugian imaterial, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Jawaban soal nomor 3, penyelesaian sengketa. Bagian A. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini ialah sengketa mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus sengketa, tetapi membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Untuk kasus ini bisa
B. Bagian B. Untuk kasus ini bisa disebut dengan kasus pelanggaran kontrak dalam bisnis, karena salah satu dari perusahaan terkait tidak dapat memenuhi kontrak yang sudah dituliskan, sehingga terdapat perusahaan yang dirugikan baik dari sisi material dan imaterial, sehingga salah satu perusahaan membawanya ke jalur hukum. Jawaban nomor 4. Rekomendasi hukum. Untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan, berikut ada 3 langkah untuk mengurangi risiko pelanggaran kontrak, yaitu buat kontrak yang disesuaikan dengan transaksi yang sedang dilakukan. Penyusunan perjanjian ideal untuk pengaturan bisnis tertentu memerlukan pemikiran melalui semua kemungkinan kegagalan kesepakatan. Meskipun ada tingkat spekulasi yang terlibat dalam proses ini, bisnis yang memiliki riwayat kontrak tidak harus memulai dari awal dengan meninjau kontrak dan transaksi lama. Tim dapat menganalisis kinerja vendor atau mitra untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut saat mereka menyusun perjanjian baru di masa mendatang. Tidak peduli berapa lama kontrak yang relevan ada atau berakhir sebelum negosiasi saat ini, sistem manajemen kontrak terpusat dengan fungsi pencarian yang mudah digunakan dapat membantu pengacara dan manajer kontrak untuk menemukan dengan cepat dan memutuskan bagaimana akan digunakan atau dihindari dalam transaksi tersebut. Pastikan para pihak sepakat mengenai kewajiban mereka sendiri dan kewajiban satu sama lain. Tidak semua karyawan atau agen benar-benar akan melakukan pekerjaan yang diatur dalam kontrak menjadi pihak negosiasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam negosiasi menyetujui kewajiban pihak mereka sendiri dan pihak lain di meja perundingan. Jika ada orang-orang yang merundingkan perjanjian tidak sependapat, mustahil mengharapkan rekan kerja lainnya untuk sependapat. Kontrak yang tertulis secara menyeluruh dapat membantu meningkatkan pemahaman bersama tentang kewajiban para pihak. Selain itu, mendasarkan negosiasi pada satu dokumen yang dikontrol versi yang disimpan di lokasi terpusat, membantu menghindari skenario di mana draft kontrak yang saling bertentangan disimpan di lokasi yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan kebingungan tentang apa yang sebenarnya telah disetujui semua pihak untuk dilakukan. Kemudian ada melacak kinerja masing-masing pihak terhadap kontrak. Dengan adanya kontrak, penting bagi manajer kontrak untuk memantau kinerja yang sedang berlangsung guna memastikan bahwa masing-masing pihak, baik rekanan maupun bisnis, mereka sendiri melaksanakan ketentuan perjanjian. Pelacakan kinerja secara proaktif dapat membantu tim untuk menemukan potensi masalah sebelum muncul dan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran aktual atau tuntunan hukum yang mahal atas pelanggaran ya antisipasi. B. Bagian B. Langkah yang harus diambil. Kontrak, selaku pelaku bisnis, kita perlu memahami hukum kontrak. Sederhananya kita perlu mengenal Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum kontrak di Indonesia. Nah, di sini langkah hukum yang harus diambil yaitu Undang-Undang Hukum Perdata, layaknya kondisi yang kokoh bagi bangunan kontrak di dalamnya akan menemukan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang perjanjian dan kewajiban dan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa kontrak. Memilih hukum yang tepat untuk kontrak Anda bisa berdampak besar pada bisnis kita juga. Ini menentukan bagaimana kontrak Anda ditafsirkan, diperlakukan, dan dalam kasus sengketa bagaimana penyelesaian sengketa kontrak akan dilakukan. Misalnya, jika Anda berbisnis dengan mitra internasional, memilih hukum yang berlaku di negara mitra bisa memberikan kepastian hukum dan memudahkan penyelesaian masalah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu presentasi jawaban UTS dari mata kuliah Hukum Bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangannya. Itu dari kesalahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.